Berarti nanti setelah penayangan video ini, publik juga bisa langsung ikuti bahwa di wilayah Kampung Solar, Bapak, Ya, satu titik dengan di Kelurahan Manutapen. Kelurahan Manutapen. Ada mau pasar murah, terkhususnya harga pasar murah untuk minyak goreng. Minyak goreng saya bilang, Kemasan. minyak goreng kalau Bulog kan beras. Jadi minyak goreng dari Ausido, dari itu Raja Wali, kemudian yang satunya itu beras, kemudian toko Glorinya. Jadi ada 3 distributor besar. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, beberapa waktu terakhir ya kita tahu bahwa ada perkembangan dari kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional yang ada di Kota Kupang. Ya. Dan untuk itu menjadi sebuah perhatian dari Pod James untuk berbincang dengan narasumber yang kompeten tentunya, yang saat ini sudah bersama dengan saya, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Grenius Talon. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar nih, Bapak? Baik. Ya, Bapak, ini kan beberapa waktu lalu ya kami coba jalan-jalan ke beberapa penjual yang ada di Pasar Impres, terutama Pasar Impres Mekoten. Kita coba tanya-tanya, dari sekian banyak kebutuhan pokok yang kami tanya, ada sedikit yang cukup menarik perhatian kami karena harga telur yang kami tanya di pasaran itu per satu raknya saat ini sudah ada di 65.000 per satu rak, ya. Nah, ini kenaikannya ini disebabkan oleh apa, dan mungkin ada langkah-langkah antisipatif kah dari pemerintah, dalam hari ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak James dan teman-teman sekalian yang saya hormati dari media Pod James. Terima kasih karena kami juga diberi kesempatan untuk mengekspos terkait dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dan perlu saya sampaikan bahwa yang ditangani oleh khusus bidang perdagangan terkait dengan harga komoditas ini ada 2 kelompok. Ini juga supaya menjadi edukasi untuk masyarakat. Yang pertama ada kelompok yang disebut dengan barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian kelompok kedua adalah barang-barang penting. Barang-barang penting. Barang-barang penting. Barang kebutuhan pokok ini ada kurang lebih 18 macam. Ada 18 jenis, 50-an macam. Ya, itu terkait dengan beras, gula pasir, telur, susu, kacang, mie, cabai, bawang, ikan, mentega, ketela pohon, daging kerbau bahkan. Ya, itu diambil setiap hari, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, barang penting ini juga banyak sekali barang penting. Jadi bukan barang kebutuhan pokok. Misalnya semen, kadang-kadang juga menjadi pertanyaan publik atau media, wah semen ada naik Pak, misalnya begitu. Besi, beton misalnya, triplek, papan, dan segala macam. Termasuk helm juga itu kategori barang penting. Gitu. Jadi itu kita pantau semua. Nah, kita sedikit fokus kepada pertanyaan tadi bahwa terkait dengan harga telur di pasar. Perlu juga saya sampaikan bahwa harga pasar, yaitu harga yang diambil oleh pemerintah dan diekspos oleh pemerintah. Nah, harga pasar ini adalah bukan harga per individu. Jadi misalnya begini, ada kebiasaan media masuk pasar, mulai wawancara,
mulai dari pintu gerbang masuk sampai ke dalam. Ada yang wawancara, itu namanya per individu. Tapi kalau metode kerja pemerintah itu adalah kita bekerja sama dengan pengurus pasar, dan di situ ada informan-informan yang dipakai. Artinya mereka yang sangat menguasai keseluruhan penjual dan barang-barang di pasar, dan mereka yang tahu harga ini rata-rata apa. Jadi bukan harga secara parsial, bukan harga secara individu, tapi harga ini adalah harga pasar rata-rata, bukan harga rata-rata pasar, harga pasar rata-rata. Nah, contoh, kalau misalnya satu media ke pasar, dia tanyakan tentang harga satu komoditas, misalnya ini per kilo berapa? 10.000. Tanya lagi sama orang lain, bisa 11.000 kan? Tanya lagi sama orang lain, bisa 12.000. Nah, 10, 11, tambah 11, tambah 13, berapa? Mesti harga rata-ratanya. Jadi tidak bisa ditulis, harga sekarang 10.000. Atau ambil harga yang paling tinggi, wah ini per kilo 13 pasar. Tidak bisa. Karena ada metodologi yang dipakai oleh pemerintah di dalam rangka pengambilan data harga dan menganalisis data harga. Kemudian baru diekspos dalam bentuk laporan. Jadi yang mestinya seluruh media saya sudah kasih tahu yang seperti itu. Sehingga tidak ada saling tuduh menuduh bahwa wah harga pemerintah ini katanya begini. Tahu-tahu ketika kita ke pasar dan wawancara langsung ke sana, kok harganya begini? Ya harga yang mana? Dan ditanyakan pada siapa? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita kerjanya secara teratur, karena itu pemerintah. Jadi harga pasar ya, harga pasar rata-rata, bukan harga rata-rata pasar. Nah, bukan hanya individu. Kemudian yang kedua juga, yang metode kerja kita itu adalah membandingkan antar pasar. Jadi misalnya ada 5 pasar ya, yang kita ambil sekarang. Ada 5 pasar yang ada di Kota Kupang. Kalau rata-rata pasar ini berapa sih untuk satu komoditas? Rata-rata untuk pasar ini berapa? Kemudian kita bagi, akan dapat rata-ratanya. Sehingga tidak bisa masyarakat membandingkan, wah di Obobo murah, lebih murah daripada ini. Tidak, kalau harga pemerintah itu harga rata-rata. Nah ini sebagai pengantar dari saya untuk masuk dalam diskusi tentang telur. Nah, telur ini saya mulai dari bukan dari harga, dari ketersediaan bahan, ya, ketersediaan telur. Dulu kadang-kadang telur itu tidak mengalami apa namanya, tidak mengalami kekurangan yang amat sangat begitu. Tapi kalau terjadi penurunan stok, ya, terutama pada hari-hari besar keagamaan. Kenapa? Karena hari-hari besar keagamaan itu banyak orang yang memanfaatkan telur, menggunakan telur. Ya, jadi pemakaiannya, penggunaannya lebih banyak ketimbang yang bukan menjelang hari-hari raya keagamaan. Misalnya, saya 1 bulan, 2 bulan sebelum Natalan, 1 bulan, 2 bulan sebelum Hari Idul Fitri, atau hari-hari raya lain. Ya seperti itu kalau dari stok. Kemudian terkait stok lagi, bahwa telur yang ada di NTT, khususnya misalnya di Kota Kupang ini, bukan tidak ada telur produksi lokal. Ada, tetapi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat pengguna telur. Jadi telurnya masih tetap didatangkan dari luar NTT ya? Pasti. Karena tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di NTT. Nah, jangan sampai berpikir, oh semuanya diimpor atau semuanya dilakukan perdagangan antar pulau, misalnya diambil dari Jawa semua, diambil dari Sulawesi. Iya, tapi ada juga cadangannya di NTT, karena di sini juga ada pedagang, peternak, ya, ada peternak telur. Tetapi dengan produksi lokal tidak bisa menjawab kebutuhan secara keseluruhan masyarakat NTT. Itu dari sisi stok, ya. Dari sisi kelancaran distribusi, kita belum sampai di harga, Pak. Ya. Dari sisi kelancaran distribusi, karena ini didatangkan dari daerah lain ya, bukan hanya telur, termasuk cabai, beras, minyak goreng dan segala macam, itu tidak mengalami hambatan. Kenapa? Sudah ada tol laut.
Tol laut bersifat subsidi dari pemerintah. Jadi misalnya ada pemain-pemain atau pelaku-pelaku usaha yang mau terjun ke situ, tapi sedikit terbantu dengan adanya tol laut. Gitu. Biaya produk distribusinya jadi lebih murah ya? Jadi lebih murah, ya, terkait dengan transportasi. Ya. Nah, sekarang baru kita sampai kepada harga. Jadi yang saya ingin jelaskan hari ini, berkesempatan saya ingin jelaskan ada 3 hal besar. Mungkin Yang sebelum pertama, sampai ke harga, Pak, ya, menyangkut stok tadi, kalau Kupang ini dia masuk kategori yang mana? Ada penurunan atau sangat terbatas? stabil sekarang. Stabil sekarang. Pengertian stabil itu adalah tidak berarti turun saja atau tidak berarti naik saja. Naik turun dalam kurun waktu tertentu itu stabil. Kalau misalnya dia sudah 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu, kok penurunan? Nah, terjadi penurunan, itu baru kita katakan bahwa tidak stabil. Berarti dia turun. Tidak stabil, berarti dia kurang. Nah, pada satu kurun waktu tertentu, misalnya dia mengalami kenaikannya, atau penambahan stok, atau kenaikan harga. Kita lihat dalam kurun waktu berapa minggu itu. Oh, dia naik. Baru kita katakan tidak stabil. Tidak stabilnya kenapa? Dia naik. Jadi persoalan stabil itu bukan naik atau turun. Ya kan? Jadi misalnya dia naik. Misalnya, saya kasih contoh seperti ini. Kalau misalnya harga. Katakanlah 5 minggu lalu. 5 minggu lalu. Atau 4 minggu lalu. Harga telur, jangan dulu telur. Katakanlah harga beras itu 10.000 per kilo, misalnya ya, ini contoh 10.000. Kemudian 4 minggu kemudian atau 5 minggu kemudian dia mengalami kenaikan sampai 15.000 per kilo, ya kan? Nah, kita akan lihat berapa persen sih kenaikannya. Kalau dia naik lebih dari 10%, itu kita simpulkan bahwa beras itu tidak stabil harganya. Kenapa? Karena mengalami kenaikan lebih dari 10%. Tiba-tiba misalnya terjadi penurunan. Oh, turun juga misalnya drastis. Kita katakan beras tidak stabil. Kenapa? Karena dia terjadi penurunan harga lebih dari 10%. Nah, jadi standar. Jadi kita kerja itu di samping pakai metode juga pakai standar. Ya, seperti itu. Nah, kita datang sampai di telur. Telur yang dipantau di pasar-pasar setiap hari itu oleh pemerintah adalah dalam perhitungan takaran kiloan. Bukan satu papan, bukan satu krat, bukan satu apa begitu. Oh, per kilonya? Per kilonya. Jadi, kalau mengacu pada data yang kami ambil setiap hari ini harga telur ayam broiler ya, bukan kampung, itu masih 34. Per kilonya 34.000. Jadi ada kecenderungan naik ke situ. Jadi kira-kira dia naik itu berapa? Ya kalau tidak melebihi 100% masih stabil. Masyarakat berpikir kalau sudah naik itu tidak stabil. Kalau turun, ini baru stabil. Itu kan begitu. Pernah nggak ada telur ada di harga per kilonya yang terendah dari? Pernah. Berapa per kilo? Pernah. Saat itu kan ada sekitar per kilo itu 30 ya. 30.000. 30.000 per kilo. Dia bisa terjadi sampai 25.000 per kilo. Berarti sudah melebihi 10% ya. Berarti tidak turun. Jadi inilah yang kita katakan terjadi fluktuasi harga. Fluktuasi harga itu artinya fluktuasi harga pasar itu sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Nggak apa-apa, itu dianggap wajar, normal aja. Normal. Tapi yang tidak normal gimana? Ya kalau dia naik Pak melebihi 10% atau turun juga melebihi 10%. Oh, berarti itu dikatakan tidak stabil. Nah, Bapak, ini menyangkut harga telur. Ini kan harga per kilonya sekarang 34.000 seperti yang Bapak bilang. Tapi kalau kita misalnya lihat dari hitung harga per papan, kalau misalnya Bapak, untuk kita lihat dia punya persentase kenaikan.
beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar mungkin awal-awal tahun atau di tahun yang lalu ya, itu kalau tidak salah harga per papannya masih ada di 45 sampai 48 ribu. Bahkan ada orang yang jual telurnya per grade. Grade 1 lebih besar, ada grade 2, grade 3 misalnya lebih kecil ukuran. Ada di harga 45 sampai 48 ribu. Sampai dengan hari ini kalau per papannya ada di 65 ribu. Nah ini berarti kan tidak bisa dipungkiri itu juga dipengaruhi oleh harga per kilonya juga pasti naik. Dari kisaran itu sampai dengan Ya, sekarang. pasti. Apakah ada nggak penyebab-penyebab eksternal yang menyebabkan akhirnya berdampak pada harga telur naik? Mungkin dari stok ayamnya atau pakannya juga ikut naik sehingga harga telur ikut naik. Ada nggak seperti itu? Ya, baik. Eh, Mengandung dua pertanyaan ya. Yang pertama, kalau saya nangkap bahwa ada kecenderungan naik nggak gitu kan sekarang? Ada kecenderungan naik. Tapi kita belum sampai pada tahapan bahwa ini tidak stabil. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor penyebab. Ya, faktor penyebab kenapa harga telur ini naik. Ada kata ya naik. Eh, oleh beberapa faktor. Disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah produksi lokal. Produksi lokal berkurang. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pakan ternak naik. Bisa juga pakan ternak itu dia tidak mengalami kenaikan di sana, tapi produksinya menurun. Produksi pakannya, pakannya ya, pakannya. Bisa juga disebabkan karena bahan bakunya. Ya. Jadi ada beberapa faktor. Kemudian akhir-akhir ini kalau kita melihat setelah COVID-19, ya, atau di era kebangkitan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, terutama para UKM atau UMKM kita itu, mereka sekarang sudah aktif sekali, ya. Yang tidak mau berproduksi juga mau berproduksi sekarang, yang tidak mau berjualan juga mau berjualan sekarang, ya kan? Nah, banyak bahan-bahan makanan, banyak barang-barang yang diproses dengan menggunakan telur. Yeah. Jadi, kalau saya mau identifikasi, simpulkan adalah satu faktornya adalah pakan ternak, yang kedua adalah produksi lokal kurang, yang ketiga adalah kebutuhan meningkat. Kenapa? Produksi masih stabil. Iya, kebutuhannya meningkat. Jadi ada kurang lebih tiga atau empat faktor lah gitu. Ada nggak juga kalau ketika misalnya ada kenaikan pada harga kebutuhan pokok ataupun terkhususnya pada telur, ada langkah-langkah antisipatif nggak yang nanti bisa diambil oleh pemerintah untuk mencegah kenaikan-kenaikan di atas batas normal seperti yang Bapak sebutkan tadi, mungkin di atas 10% misalnya seperti itu. Ya, jadi kita solusinya juga gelar pasar murah. Kalau khusus di Perindak ya, gelar pasar murah yang kita melibatkan semua distributor, dan bukan hanya distributor telur, karena kita tidak mungkin gelar pasar murah hanya untuk telur doang. Sementara kita koordinasi dengan para lurah atau para pendeta, pastor, para imam di masjid untuk kita mencari lokasi yang lebih strategis untuk buka penyelenggaraan pasar murah itu. Ya, jadi tidak apa namanya, kalau dari sisi ketersediaan kan ada gitu ya, ada, cuma bagaimana masyarakat mudah untuk mendapatkan itu. Nah, konsep pasar murah itu berapapun murahnya, yang penting pakai harga distributor, bukan pakai harga pasar. Jadi untuk antisipasi itu tadi, apalagi dengan kenaikan inflasi. Kalau inflasi Kota Kupang sekarang? Inflasi Kota Kupang sekarang mungkin 4, sekian. Ada nggak pengaruh? Dia lebih tinggi daripada Maumere, dia lebih tinggi daripada Sumba. Oh ya Bapak, kalau untuk hitungan skop lebih luasnya untuk NTT, kabupaten-kabupaten mana saja yang jadi barometer untuk penentuan harga-harga kebutuhan pokok standar? Iya, sesuai regulasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, ada 3 daerah kabupaten kota yang
dipilih dan ditetapkan untuk menjadi barometer dalam rangka perhitungan inflasi daerah, yaitu Kota Kupang sendiri, kemudian Sika, Maumere, kemudian Sumba Timur. Alasannya apa itu, Pak? Alasannya karena memang pusat-pusat perdagangan yang lebih besar itu ada. Oh, ada di tiga Ya, ada di kabupaten itu ya. Sehingga perhitungan inflasi itu nanti berapa oleh Badan Pusat Statistik, bukan kita yang menghitung inflasi. Itu data-datanya diambil dari situ. Dan bukan saja dalam perhitungan inflasi itu bukan saja dari bahan kebutuhan pokok itu saja atau barang-barang penting itu saja, tidak. Karena kontributor inflasi nasional dan juga sampai daerah ini justru tertinggi itu adalah dari tiket pesawat. Ya, dari tiket pesawat. Dan ini agak sulit diatur. Sulit diatur. Saya sendiri sudah 2 kali bikin surat. Saya yang menulis surat. Kasih tanda tangan Pak Gubernur. Kemudian kirim ke Dinas Perhubungan. Supaya Dinas Perhubungan tindak lanjuti ke Kementerian Perhubungan. Supaya itu bisa ditinjau kembali seperti apa. Ini sudah mau yang ketiga kali lagi. Karena kemarin saya rapat dengan Pak Gub di Bank Indonesia. Tiket pesawat lagi naik sekali, ya. Nah, kesulitannya saya tidak tahu ya secara teknis karena saya bukan orang teknis perhubungan. Nah, ini kan sudah ada ambang batas. Sudah ada ambang batas harga tiket. Ya, ambang batas. Nah, ya mungkin mereka itu enggan untuk menurunkan itu karena mereka selalu itu. Jadi salah satu solusinya adalah menambah armada. Frekuensi atau armada. Oke, Bapak. Pertanyaan terakhir nih. Ini kan ada isu yang kita dengar bahwa BBM mau naik nih, terutama yang jenis Pertalite itu. Nah, kira-kira ini ketika Pertalite ini dia naik, ada dampak ke depan nggak terhadap mungkin kenaikan harga bahan pokok juga, dan mungkin langkah-langkah sudah mulai dipikirkan oleh Dinas Perindak atau tidak? Iya, saya menjawab yang pertama, dampak pasti ada dari kenaikan harga bahan bakar, itu pasti ada, ya. Nah, kemudian menimpa siapa? Menimpa kita semua, menimpa kita semua. Apakah kita sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, dan masyarakat pasti kalau kenaikan harga BBM. Nah, kalau dinas perindak langkah-langkahnya itu ya hanya dengan jalur pasar murah tadi. Pasar murah itu menjadi apa ya, andalan untuk dinas perindak provinsi. Dan juga jalur-jalur pembinaan kalau terkait dengan kenaikan harga ini, kita juga selalu memberikan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha, terutama para distributor yang ada, supaya bisa menekan harga. Nah, salah satu cara yang kita lakukan itu adalah lahirnya, dan itu secara nasional, lahirnya apa namanya, ada harga eceran tertinggi. Jadi pemerintah berani menetapkan 1, 2, 3, 4, 5 komoditas dengan menetapkan harga eceran tertinggi. Jadi nggak boleh jual di atas itu. Ya. Ke bawah boleh. Contoh minyak goreng, ya. Nah, minyak goreng ini banyak mereknya, banyak klasifikasinya. Tetapi yang mendapat subsidi dari pemerintah itu kan minyak goreng curah. Minyak goreng curah, Pak. Kalau kemasan tidak. Tapi sekarang saya kemarin kan didatain dari Raja Wali Sido yang distributor minyak goreng. Nah, sekarang sudah berkemasan, tapi harga tetap 14. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana Dinas Perindak berpikir tentang itu, walaupun sudah ada penetapan harga eceran tertinggi oleh pemerintah pusat bahwa satu liter itu 14.000, kemarin saya nawarin dia lagi, ini mau bikin pasar murah, Pak kasih turun dari 14.000, bagaimana? Berani? Kalau berani, hari Rabu saya lakukan. Ya, saya lakukan di Manutapen sana, saya lakukan di Kampung Solok. Jadi saya mesti adil. Kira-kira yang berbasis Islam, yang berbasis Kristen lah di sini. Kalau di sini kan Kristen Islam.
bikin di 2 lokasi itu. Pak Brani tidak turunkan. Yang sebenarnya kan ya orang tidak mungkin mau lagi kan turunkan dari itu. Ya. Ya, bisa merasa walaupun untungnya banyak, dia akan menyatakan bahwa rugi saya nanti Pak. Tapi ini kan begini, jadi harga distributor yang dipakai. Kalau Pak Brani itu dicatat oleh saya sebagai kebaikan hati Pak sebagai pelaku usaha. Responnya? Responnya jadi. Oh jadi? Jadi saya sekarang lagi berkoordinasi dengan Bulog juga saya hadirkan. Jadi kurang, kira-kira kapan tuh Bapak pasar murah? Saya rencanakan hari Rabu dan hari Hari Kamis. Rabu depan ya? Iya, Rabu depan. Nah, berarti nanti setelah penayangan video ini, publik juga bisa langsung ikuti bahwa di wilayah Kampung Solar Bapak, Ya, satu titik satu titik dengan di Kelurahan Mandutapen. Kelurahan Satu Mandutapen. Ada mau pasar murah terkhususnya harga pasar murah untuk minyak goreng. Minyak goreng saya bilang, Kemasan. minyak goreng kalau Bulog kan beras. Nah, Jadi minyak goreng dari Ausindo, dari itu Raja Wali, kemudian yang satunya itu beras, kemudian toko Glory-nya, jadi ada 3 distributor besar. Ya saja. Kalau Glory itu kan semua barang, semua barang. Karena masyarakat itu ya ada yang memang hanya untuk mendapatkan minyak, belanja minyak saja, kemudian dia pulang. Tapi ada juga di samping saya belanja minyak di ini, di sebelah juga saya mesti belanja apa? Supermi, saya mesti belanja kopi, teh, apa segala macam. Sip, sip. Oke Bapak, paling terakhir closing statement singkat dan padat dan jelas. Ya, yang pertama ya merupakan closing statement dari saya. Yang pertama adalah masyarakat tidak boleh panik, ya, tidak boleh panik, walaupun mendengar isu, mendengar banyak berita, baik di pemberitaan-pemberitaan di sosial media atau di media online atau di media cetak, bahwa harga bakalan melambung naik tinggi. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak boleh merasa khawatir, karena pemerintah masih ada untuk mengatur bagaimana menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting, dan bagaimana pemerintah berupaya dan mencari langkah-langkah untuk menstabilkan harga. Yang terakhir, kalau mendengar informasi bahwa Dinas Perindak atau dinas-dinas lain termasuk Bank Indonesia mau menyelenggarakan pasar murah, ayo datanglah tanpa dibatasi. Berbelanjalah di situ sesuai kebutuhan Bapak Ibu semua. Jangan berbelanja sesuai keinginan, tapi berbelanjalah sesuai kebutuhan. Itulah konsumen cerdas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya sudah mau hadir di channel Pod James, berbagi dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur terkait informasi-informasi harga kebutuhan pokok maupun barang penting lainnya. Oke, itu saja dari kami guys. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya James Bore bersama Bapak Kirenius Talo. Pamit, sampai jumpa.